Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita awali perkuliahan Administrasi Pendidikan pada hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat walafiat, insyaallah. Materi kita pada hari ini akan membahas tentang MBS atau manajemen berbasis sekolah. Adapun secara garis besar materi MBS yang kita pelajari dimulai dengan memahami konsep dasarnya dari MBS. Selanjutnya manfaat dari pelaksanaan MBS, karakteristik dari MBS atau manajemen berbasis sekolah, dan yang terakhir bagaimana strategi implementasi dari MBS itu sendiri. Kita masuk di pembahasan yang pertama, konsep dasar dari MBS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang lebih dikenal dengan Sisdiknas, pada pasal 51 ayat 1 bahwa pengelolaan satuan pendidikan, baik pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, semua dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Nah, jadi ini adalah sebagai amanat dari undang-undang terkait dengan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau MBS. Adapun yang melatar belakangi dari MBS itu sendiri adalah paradigma dalam pendidikan yang sudah berubah atau bergeser dari yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi pendidikan di daerah masing-masing dengan biasa disebut kearifan lokal. Kemudian juga didasari oleh bagaimana bisa memberdayakan dari semua individu atau warga sekolah. Sehingga para ahli memberikan definisi atau pengertian dari MBS itu, diantaranya menurut Rusdiana, bahwa manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan penyerasian sumber daya secara mandiri oleh sekolah yang melibatkan semua stakeholder dalam proses pengambilan keputusan untuk meningkatkan mutu yang ada di sekolah atau secara umum adalah tujuan pendidikan nasional. Nah, itu adalah konsep dasar MBS menurut Rusdiana. Sedangkan menurut Sagala dalam bukunya, bahwa MBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dalam pengambilan keputusan yang bersifat partisipatif. Jadi ada partisipasi dari semua warga sekolah dengan menjalankan standar mutu. Nah, ini adalah pendapat dari Sagala. Sehingga bisa disimpulkan dari dua pendapat tadi bahwa disebut manajemen berbasis sekolah, maka di dalamnya terdapat otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan sekolah. Kemudian menjadi kewenangannya diberikan sepenuhnya kepada kepala sekolah dan guru yang dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Nah, itu adalah kata kunci konsep dasar dari MBS adalah kemandirian atau otonomi dalam manajemen pendidikan pada satuan pendidikan tersebut. Nah, adapun di poin 2, sebagai manfaat dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah atau MBS dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara umum bahwa dengan manajemen berbasis sekolah itu
dapat meningkatkan kemandirian sekolah dalam mengelola sumber daya dan mendorong keikutsertaan atau partisipasi semua kelompok yang berkepentingan terkait dengan pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Nah, jadi disitulah manfaat secara umum dari pelaksanaan MBS atau manajemen berbasis sekolah itu adalah untuk meningkatkan kemandirian sekolah, partisipasi dari semua warga sekolah, dan orientasinya adalah untuk peningkatan mutu sekolah itu sendiri. Nah, secara khusus, dari kemanfaatan yang dijelaskan sebelumnya, yang secara umum tadi, maka manfaat dari MBS secara khusus yaitu untuk membina dan mengembangkan semua komponen dari MBS itu sendiri. Yang nanti komponen MBS itu terdapat 7 komponen manajemen. Yang pertama ada komponen manajemen kurikulum dan pembelajaran, kemudian manajemen peserta didik, manajemen pendidik dan tenaga kependidikan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen pembiayaan, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat, dan yang terakhir adalah manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Yang nanti gambaran atau penjelasan uraian dari masing-masing komponen manajemen berbasis sekolah ini kita akan kupas di bagian akhir. Selanjutnya, dari kemanfaatan MBS yang tadi disampaikan secara umum ataupun secara khusus, yang menjadi rasionalitasnya adalah, kenapa MBS itu jauh lebih memberikan manfaat? Di antaranya alasannya yang pertama adalah sekolah lebih mengetahui tentang SWOT dari sekolahnya. Jadi keunggulan atau potensi strength yang ada kekuatan dari sekolahnya, kemudian dari kelemahannya, kemudian juga dari opportunity atau peluangnya, dan juga bahkan tantangan atau ancaman dari sekolah itu sendiri akan bisa lebih tahu dibandingkan dengan pemerintah pusat. Nah, kemudian alasan yang kedua adalah sekolah juga lebih tahu bagaimana input pendidikan yang ada di sekolahnya. Pertumbuhan dan perkembangannya bisa diketahui secara lebih komprehensif oleh pihak satuan pendidikan, sehingga nanti ketika salah satu muaranya adalah pada saat yang tadinya ada ujian nasional sekarang sudah dihapuskan. Nah, ini adalah menganut prinsip MBS. Jadi sekolah dipandang lebih tahu terhadap input pendidikan, perkembangan dan kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, jadi itu adalah yang menjadi rasionalitas yang kedua. Kemudian rasionalitas yang ketiga atau alasan dari MBS itu memberikan manfaat lebih adalah bahwa pengambilan keputusan oleh sekolah akan lebih cocok untuk memenuhi kebutuhannya. Karena lebih objektif dalam pengambilan keputusannya didasarkan kepada permasalahan yang memang dihadapi sesungguhnya di sekolahnya. Begitu juga dengan alasan penggunaan sumber daya pendidikan, maka akan jauh lebih efisien dan lebih efektif bila dikontrol oleh masyarakat setempat. Jadi di sini yang dibangun adalah manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Kemudian rasionalitas berikutnya adalah keterlibatan warga sekolah dan masyarakat, dalam hal ini adalah di dalamnya ada orang tua, maka dapat menciptakan transparansi atau keterbukaan, terutama biasanya dalam masalah pembiayaan. Selanjutnya, sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikannya, yang mana nanti sebagai pertanggungjawabannya akan disampaikan baik kepada pemerintah, yaitu pemerintah daerah atau bahkan pemerintah pusat tergantung dari kewenangan pengelolaan satuan pendidikan tersebut, juga bisa dipertanggungjawabkan terhadap orang tua dari peserta didik dan bahkan masyarakat yang menjadi tempat atau domisili sekolah itu sendiri. Dan yang terakhir di antara rasionalitas manfaat dari MBS adalah bahwa dengan manajemen yang berbasis sekolah itu dapat secara cepat merespon semua permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk aspirasi masyarakat dan lingkungan yang sangat cepat dalam perubahannya. Jadi kalau manajemennya ada di pusat, bahkan bisa jadi ketika permasalahan itu harusnya segera diselesaikan, karena menunggu
dari kebijakan pusat bisa jadi akan menjadi terlambat dalam solusi yang diberikannya. Makanya dengan MBS ini akan bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara cepat. Kemudian yang ketiga, pembahasan tentang karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Jadi suatu manajemen yang ada di sekolah sudah menjalankan MBS atau belum, maka diantaranya 7 poin ini yang akan menjadi karakteristiknya. Jadi kalau terpenuhi ketujuh hal di antara yang ada di sini sebagai karakteristik, maka berarti sekolah itu sesungguhnya tengah mengadakan manajemennya berdasarkan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah karakteristiknya lingkungan sekolah yang aman dan tertib. Ya, jadi manajemen berbasis sekolah itu yang menjadi ciri utamanya adalah bagaimana lingkungan sekolah tersebut aman, kondusif, tertib. Nah, sehingga akan diperoleh pembelajaran yang di dalamnya kondusif. Kemudian yang kedua, adanya perumusan visi, misi, tujuan, atau target mutu yang jelas. Nah, jadi dalam perumusannya betul-betul terukur. Nah, itu adalah berarti karakteristik MBS. Jadi tidak sebatas formalitas sebagai katakanlah semacam persyaratan harus mempunyai semua itu, tapi betul-betul semua yang diprogramkan dalam visi, misi, dan target mutu semuanya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dirasionalisasikan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah kepemimpinannya sangat kuat. Nah, jadi fungsi kepemimpinan berjalan secara efektif. Dari mulai struktur yang ada dalam sekolah, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan semua instrumen kepemimpinan yang ada di sekolah itu berjalan secara baik. Nah, maka kepemimpinan sekolah yang kuat ini menjadi salah satu karakteristik dari manajemen berbasis sekolah. Kemudian karakteristik yang keempat adalah ekspektasi atau harapan berprestasinya tinggi. Jadi punya target-target yang memang terukur sebagai pencapaian yang ingin diraih dalam prestasi akademik ataupun non-akademiknya. Nah, di sini adalah di antara karakteristik dari MBS. Jadi tidak mengalir apa adanya. Yang penting sekolah ada murid, ada KBM, kemudian tanpa mempedulikan prestasi apa yang ingin dicapai. Nah, tapi kalau karakteristik dari MBS itu adalah mempunyai kejelasan atau prestasi yang tinggi yang ingin diraih, diharapkan dalam perjalanan manajemennya. Kemudian yang kelima adalah pengembangan staf atau baik itu pendidik ataupun tenaga kependidikan yang secara terus-menerus. Jadi dalam manajemennya ada upaya untuk bagaimana pemberdayaan dari semua pendidik dan tenaga kependidikan lainnya yang ada di sekolah betul-betul mampu bisa dikembangkan secara lebih maksimal. Jadi tidak stagnan. Ya, dari mulai awal ketika merekrutnya, pengadaannya sampai dengan pembinaan dan pengembangannya itu dilakukan secara kontinu. Kemudian karakteristik yang keenam, adanya evaluasi belajar untuk penyempurnaan pembelajaran. Jadi evaluasi belajar yang dilakukannya bukan hanya secara katakanlah statistik, misalkan nilai rapot atau yang sifatnya data-data kuantitatif, akan tapi justru lebih ke arah hasil evaluasi belajar yang dilakukan adalah yang ke arah kualitatif. Bagaimana bisa melakukan penyempurnaan terhadap pembelajaran yang masih dipandang kurang atau perlu diperbaiki. Dan yang ketujuh, karakteristik dari MBS adalah adanya komunikasi dan dukungan atau partisipasi dari orang tua dan masyarakat. Jadi masyarakat atau orang tua tidak acuh tak acuh terhadap sekolah, tapi justru menjadi bagian dari mulai menyusun program sekolah atau bahkan bagaimana bisa mempersiapkan anggaran kebutuhan yang ada di sekolah melalui biasanya ada komite sekolah dengan sistem bisa menjadi iuran atau bentuk lainnya lah. Sumber pendanaan lain termasuk dengan mencari
anggaran atau pendanaan-pendanaan dari sumber-sumber yang lain. Nah, itu adalah karakteristik MBS yang perlu diperhatikan dan ini menjadi indikator sekolah menjalankan MBS atau tidaknya. Nah, prinsip-prinsip dalam manajemennya ada 7 prinsip yang menjadi penting untuk seorang kepala sekolah dalam melakukan kebijakan manajemennya ketika berdasarkan atau MBS itu sendiri, manajemen berbasis sekolah. Yang pertama adalah adanya kemandirian. Jadi sekolah tidak bergantung kepada pemerintah. Sekolah tidak bergantung kepada pihak-pihak yang di luar sekolah. Tapi justru sekolah mempunyai jiwa kemandirian. Bagaimana berdikari. Sekolah mampu membiayai dirinya sendiri. Termasuk di dalamnya ada hubungan dengan masyarakat tentunya dari orang tua. Kemudian adanya keadilan. Jadi tidak diskriminatif dengan semua yang ada dalam sekolah tersebut. Adanya keterbukaan atau transparansi. Yang dibangun adalah kemitraan. Kemudian partisipatif, semua warga sekolah harus bisa berpartisipasi secara aktif, dan kemudian efisiensi serta akuntabilitas. Artinya, semua yang dilakukan dalam manajemennya itu bisa dipertanggungjawabkan secara publik. Atau tadi yang disampaikan baik ke pemerintah, ke masyarakat secara luas, ataupun ke orang tua dari peserta didik. Nah, itu adalah prinsip-prinsip yang harus dimiliki dalam menjalankan MBS. Nah, yang terakhir adalah strategi implementasi dari manajemen berbasis sekolah. Secara umum, bahwa bicara manajemen, maka paling tidak ada 4 hal yang menjadi katakanlah implementasinya. Dari mulai perencanaan atau planning. Nah, maka dalam perencanaan ini penting ketika kita memahami manajemen sebuah pengelolaan sekolah, terutama MBS. Perencanaan itu adalah berisi dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian kegiatan, sumber daya, waktu, tempat, prosedur penyelenggaraan, dari semua komponen MBS yang tadi di awal disampaikan 7 komponen. Jadi semuanya di awal direncanakan dan ditetapkan dalam standarisasinya. Yang meliputi nanti 5 hal pokok, yaitu asumsi yang berdasarkan fakta-fakta, jadi bukan hanya berdasarkan retorika atau logika, tapi memang berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, bagaimana kemudian menjadi perencanaan atau follow up dari fakta tersebut akan dibuat dalam bentuk perencanaan. Kemudian adanya alternatif atau pilihan kegiatan, jadi kalau misalkan ada beberapa kegiatan, maka ketika kegiatan A itu tidak berjalan, berarti akan ada alternatif atau prioritas dalam program atau kegiatannya. Kemudian kejelasan adanya tujuan yang ingin dicapai, bersifat memprediksi. Jadi namanya perencanaan itu adalah prediksi. Misalkan kalau ada suatu lembaga pendidikan yang punya ciri khas tahfidzul Quran, nah maka diprediksi ketika lulus dari sekolah tersebut mempunyai tingkat pencapaian berapa juz yang harus dimiliki atau dicapai oleh siswa lulusannya. Nah, maka ini adalah diprediksi. Dan ketika tidak tercapai, maka berarti akan menjadi sebuah evaluasi yang nanti akan ditindaklanjuti dengan perencanaan berikutnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah terdapat kebijaksanaan sebagai hasil dari keputusan. Jadi pada saat memperoleh hasil apapun, maka keputusan yang diambil adalah berdasarkan kebijaksanaan. Nah, syarat-syarat perencanaan dalam MBS diantaranya ada 8 syarat, jadi hampir sama dengan prinsip dalam MBS tadi. Yang ada diantaranya adalah mempunyai kejelasan dalam tujuan, jadi perencanaannya harus jelas tujuannya untuk apa. Jadi bukan hanya sebatas yang penting ada program, tapi kalau memang tidak jelas tujuannya, maka tidak perlu diprogramkan. Jadi kalau ada tujuan yang jelas, maka baru menyusun programnya. Kemudian sederhana, jadi tidak bermegah-megahan atau tidak mengeluarkan biaya besar, tapi justru dengan syarat kesederhanaan. Kemudian realistis, jadi tidak muluk gitu ya. Jadi dalam perencanaannya adalah realistis, sesuai dengan
hasil dari analisis SWOT yang dilakukannya. Kemudian praktis, jadi perencanaan itu bisa dipraktekkan, jadi bukan hanya teori. Kemudian terinci, jadi bisa dibuat dalam bentuk rasionalisasi atau rinciannya. Fleksibel, pada saat menemukan suatu kendala maka akan terjadi alternatif dari pilihan kegiatannya. Kemudian juga menyeluruh, dan yang selalu ada dalam sesuatu yang terkait dengan perencanaan yang baik adalah harus efektif dan efisien. Artinya tidak merupakan pemborosan, baik itu waktu, tenaga, anggaran, atau pendanaan. Itulah efisien. Dan juga efektif artinya adalah tepat guna. Jadi dari orientasi atau tujuan yang sudah dicanangkan, betul-betul bagaimana bisa dicapai secara optimal. Itu adalah efektif. Nah, adapun secara operasionalnya, bagaimana tata cara menyusun perencanaan sekolah dalam prinsip MBS? Paling tidak secara umum, nanti adalah disusun berdasarkan pertanyaan yang bersifat filosofis, yang biasa kita kenal dengan 5W1H. Jadi kalau menyusun perencanaan sekolah dengan menggunakan prinsip MBS, maka harus berdasarkan kepada pertanyaan 5W plus 1H. W yang pertama adalah why. Jadi mengapa? Nah, ini akan dijelaskan dengan latar belakang kegiatan. Jadi biasanya menyusun proposal dari suatu kegiatan, maka berdasarkan latar belakangnya. Ya, kenapa membutuhkan program itu? Maka dilatar belakangi oleh situasi dan kondisi hasil dari analisis SWOT-nya. Dari mulai sejarah kegiatannya bagaimana, termasuk perundang-undangan yang mengatur atau yang melandasi kegiatan itu apa, terus urgensi dari komponen tersebut adalah apa. Nah, itu dijelaskan dalam latar belakang. Ya, ini biasa ada di bab 1. Kemudian adalah pertanyaan kedua, yaitu what. Apa? Nah, jadi yang akan diprogramkan atau yang akan direncanakan, bentuk kegiatannya apa? Konsep dasarnya, misalkan ketika kita bicara dalam manajemen kurikulum, misalkan kurikulumnya adalah kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, maka pengertian dari kurikulum apa? Ini dibahas tuntas. Ya, kurikulum 2013 itu sendiri apa? Pengertiannya. Kemudian sampai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang ada di dalam kurikulum tersebut apa? Kemudian jenis-jenis kegiatan ketika implementasi dari kurikulum itu sendiri apa? Termasuk rincian sumber daya yang dibutuhkan atau yang akan digunakan apa saja. Nah, maka itu semuanya adalah sebagai nanti gambaran dari apa yang akan direncanakan. Mungkin ini terkait dengan nanti penamaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, who, siapa. Jadi pelaksana kegiatan komponennya secara jelas. Jadi nanti ditugaskan kepada siapa itu jelas. Jadi tidak asal memberikan tugas kepada orang ataupun pihak yang tidak profesional, tapi justru diberikan kepada orang ataupun warga sekolah yang memang sesuai dengan kapasitasnya. Itu adalah siapa pelaksana dari kegiatan komponen manajemen sekolah. Kemudian kapan waktunya, di mana, semua itu adalah disusun secara jelas dan terencana. Dan yang paling urgen di antara 1 sampai 5, yaitu pertanyaan 1H adalah how. How itu adalah nanti dalam setiap program yang dicanangkan dalam MBS, maka harus mempunyai SOP-nya. Jadi ada standar operasional prosedurnya. Ya, jadi mungkin kalau dalam tulisan lain kadang dituliskannya dengan istilah POS, prosedur operasional standar. Jadi kalau bahasa Indonesianya adalah POS. Nah, ini kalau setiap yang menggunakan MBS maka harus ada standar operasionalnya yang dikenal dengan POS atau SOP. Nah, kemudian secara rinci atau kita batasi secara mudah sesuai dengan Permendiknas yang mengatur bagaimana perencanaan program yang baik, maka dalam prakteknya adalah meliputi perumusan visi, misi, tujuan, dan ini mungkin sudah biasa. Ya, dalam setiap periode kepemimpinan yang ada di sekolah pasti memiliki yang namanya visi, misi, tujuan, dan rencana kerja sekolah atau RKS. Setelah perencanaannya tuntas atau secara perencanaannya secara baik,
Maka yang strategi implementasi berikutnya adalah pengorganisasian. Jadi pengorganisasian ini adalah bagaimana dari perencanaan yang sudah disusun itu bisa dilaksanakan dan pelaksanaannya tadi ditunjukkan kepada siapa, maka jelas pembagian tugas dan wewenang yang diberikannya. Jadi nanti ada kalau disebut dalam bahasa lain namanya job description. Jadi deskripsi tugasnya, pembagian tugasnya, wewenang dan tanggung jawabnya apa. Nah, itu adalah pengorganisasian. Jadi kalau dalam bahasa organisasi biasa disebut dengan kepanitiaan. Jadi tidak dilakukan sendiri, tapi menggunakan pola organisasi yang memang profesional. Kemudian terintegrasi hubungan kerja yang sinergis, kooperatif, dan harmonis. Jadi semua organisasi yang disusun dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan itu adalah suasananya sinergi, kooperatif, dan harmonis. Jadi tidak ada saling curiga-mencurigai atau bahkan jatuh-menjatuhkan. Tapi suasananya adalah suasana yang terjalinnya sinergi. Jadi satu sama lain saling mendukung terhadap program yang disusun bersama. Kemudian juga memilih orang dengan mempertimbangkan karakteristik dan latar belakang. Tadi mungkin di awal disampaikan bahwa pada saat penempatan siapa yang bertugas itu didasarkan bukan kepada yang sifatnya subjektif, misalkan karena saudara atau karena ada yang mungkin senang dengan tidak senang, like and dislike, tapi justru adalah didasarkan pertimbangannya kepada karakteristik dan latar belakang dari personal tersebut. Jadi kalau memang itu cocok dengan siapa, ya akan diberikan sesuai dengan karakteristik dan latar belakangnya. Itu adalah karakteristik atau yang menjadi bagian pembagian tugas. Kemudian prinsip-prinsip pengorganisasiannya, adanya tadi disampaikan dalam pengertiannya, yaitu kejelasan tugas dan wewenang, ada kesatuan perintah, jadi sinergi, kemudian fleksibilitasnya tetap dilakukan, kemudian semua orangnya mempunyai memahami tujuan yang sudah dicanangkan bersama, jadi tidak ada persepsi yang berbeda. Jadi disinilah yang disebut dengan nanti sinergi itu. Kemudian juga dengan teknik penggunaan sumber dayanya jelas, strategi dan metodenya juga semuanya jelas. Jadi artinya itulah pengorganisasian yang baik berdasarkan manajemen berbasis sekolah. Langkah ketiga setelahnya pengorganisasian adalah pelaksanaan ya atau action. Nah, maka dalam pelaksanaan itu dalam MBS pelaksanaan itu adalah sebagai perwujudan atau implementasi dari perencanaan dan pengorganisasian. Jadi tidak ada kamusnya, sekolah menggunakan MBS, tapi pelaksanaannya misalkan ke barat, padahal perencanaannya ke timur. Atau pengorganisasiannya adalah katakanlah secara formal kepanitiaan sesuai dengan SK yang sudah disusun, tapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai. Nah, maka ini berarti tidak berjalan MBS itu. Jadi kalau MBS dalam pelaksanaannya akan sesuai dengan rencana dan pengorganisasian sebelumnya. Kemudian juga perlu diberikan motivasi dalam pelaksanaannya dan juga supervisi serta pemantauan. Nanti pemantauan dilakukan oleh komite sekolah. Kemudian supervisinya nanti ada manajerial dan akademik dan sebagaimana yang kita pernah bahas sebelumnya. Nah, tadi prinsip pelaksanaannya adalah adanya penetapan standar operasional atau SOP tadi. Kemudian ada ukuran keberhasilannya, jadi semuanya terukur, tidak asal membuat program, tapi ada indikator-indikator yang jelas sehingga bisa diukur keberhasilannya. Dan juga pengembangan kegiatannya terus dilakukan. Dan tidak menutup kemungkinan jika diperlukan perlu dikoreksi atau ada tindakan koreksi. Jadi kalau ada program yang atau kegiatan yang sudah tidak efektif, maka itu akan dikoreksi ya, jika diperlukan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pelaksanaan berdasarkan MBS. Nah, pedoman atau petunjuk pelaksanaan operasionalnya, ini mungkin yang ada di sekolah ketika menjalankan MBS, maka ini semua harus ada nih sebagai bentuk bukti pelaksanaan MBS. Jadi implementasi kurikulum berarti harus ada buku kurikulumnya, biasanya ada buku 1, buku 2, buku 3, gitu kan. Kemudian harus mempunyai kalender pendidikan yang dibuat sendiri oleh sekolahnya, bukan hanya dari dinas pendidikan,
tapi disesuaikan dengan kondisi objektif yang ada di sekolahnya. Kemudian struktur organisasinya juga jelas, dan tidak hanya sebatas struktur, tapi berfungsi. Jadi fungsi strukturalnya juga nyata. Jadi jangan sampai atau tidak hanya secara struktural ada, tapi kenyataannya tidak berjalan. Nah, maka ini adalah petunjuk pelaksananya terdapat struktur organisasi, ada pembagian tugas guru yang jelas, ada pembagian tugas tenaga kependidikan, peraturan akademiknya jelas, misalkan ada batasan kalau ada perempuan atau ada guru perempuan yang hamil atau cuti melahirkan, nah maka itu berapa batas ketentuan waktunya, bagaimana hak dan kewajibannya, maka di situ diatur dalam peraturan akademiknya. Jadi mempunyai peraturan akademik yang disepakati. Dan juga ada tata tertib sekolahnya. Dari baik tata tertib yang dibuat untuk pendidik ataupun bahkan untuk peserta didiknya. Kode etik sekolah, kemudian juga yang tidak mungkin dihindarkan atau tidak ada dalam setiap sekolah, pasti ada yang namanya BOS atau biaya operasional sekolah. Meskipun sebenarnya biaya operasional sekolah adalah bukan hanya dari pemerintah, tapi bisa dari sumber BOS yang lainnya. Nah, kemudian strategi implementasi dari MBS yang keempat adalah pengawasan, controlling. Nah, jadi pengawasan di sini adalah nanti harus bisa membandingkan antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Jadi dibuat rasionya berapa persen ketercapaian atau keberhasilan dari yang sudah ditetapkan. Kemudian juga objektif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan. Nah, ini kadang yang tidak berjalan adalah di sini. Jadi kadang pengawasan hanya sampai selesai diawasi, selesai, tidak ada tindak lanjut. Justru ini yang lebih penting dari sekadar pengawasan adalah follow up-nya atau tindak lanjut dari setelah dilakukan pengawasan. Kemudian adanya pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan ini tindak lanjut. Jadi berkelanjutan itu adalah tidak berhenti di dalam satu kegiatan, tapi kegiatan itu akan, selama itu kegiatannya adalah kegiatan yang berjalan efektif, maka akan terus dilanjutkan. Nah, kemudian sekolah melakukan evaluasi diri atau self-assessment. Jadi evaluasi diri ini akan menjadi ciri khas dari pengawasan MBS. Nanti ada evaluasi proses pembelajaran yang dilakukan per semester, dan ada evaluasi program kerja tahunan yang dilaksanakan setahun sekali. Nah, singkat dari strategi implementasi, maka bisa dibuat dalam bentuk rangkumannya adalah yang pertama nanti sekolah menyusun basis data sebagai profil sekolah, kemudian sekolah melakukan evaluasi diri, setelah evaluasi diri nanti mengidentifikasi kebutuhan sekolah, kemudian merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Kemudian setelahnya tersusun visi, misi, dan tujuan sekolah, maka berikutnya melakukan hubungan dengan masyarakat, sekolah bersama masyarakat untuk menyusun program. Ya, jadi ketika sudah dibuat visi, misi, dan tujuan, maka program yang dibutuhkan apa, plus anggarannya. Nah, selanjutnya dari beberapa program yang disepakati, nanti harus ada prioritas programnya. Jadi misalkan ada 5 program, maka prioritasnya yang mana? Karena berjalannya program tentunya kan harus ada skala prioritas. Dan tidak kalah pentingnya adalah monitoring dan evaluasi. Jadi semuanya akan terus dimonitor dan akan terus dievaluasi. Itu adalah praktisnya dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Adapun tadi disampaikan di awal bahwa komponen MBS ada 7, dan ini mungkin sekilas saja, bahwa terkait dengan MBS itu adalah ada manajemen berbasis sekolah dalam komponen yang pertama adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi ini semua yang ada dalam proses kurikulum dan pembelajarannya. Dari mulai implementasi kurikulum, menyusun kalender pendidikan, pembagian tugas dan jadwal mengajar, ini mungkin yang sudah biasa di sekolah. Tapi yang paling akhir ini, pokoknya setiap manajemen bersekolah itu bercirikan ini. Selalu adanya pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi penting ini menjadi standar operasionalnya. Jadi semua harus terlapor. Bisa dilihat nanti di bagian akhir semua komponen manajemen ini adalah semuanya ada bagian pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Ya, kalaupun hal-hal yang lain mungkin udah biasa. Pendataan calon peserta didik, penerimaan PPDB, dan sebagainya itu sudah biasa. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah semua komponen MBS selalu
di poin terakhirnya adalah adanya pengawasan, adanya evaluasi, dan adanya pelaporan. Itulah yang menjadi penting dalam setiap manajemen yang dilakukan berdasarkan MBS. Manajemen sarana prasarana juga sama, dari mulai analisis kebutuhannya apa, pengadaannya, kemudian sampai dengan penghapusan kalau memang sudah tidak layak digunakan, dan semua itu tidak lupa melakukan evaluasi, pengawasan, dan pelaporan. Begitu juga dengan manajemen pembiayaan. Dari mulai menyusun RKS, rencana kerja sekolah, yang di dalamnya ada 3 gambaran besar dari rencana kerja sekolah. Ada RKJM, yaitu rencana kerja jangka menengah, ada RKT, rencana kerja tahunan, dan ada RKAS, rencana kerja anggaran sekolah. Nah, maka ini semua disusun dengan manajemen pembiayaannya. Dan diakhiri dengan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya, manajemen Husamas juga sama. Dari mulai analisis kebutuhan sampai dengan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan. Jadi semuanya kalau kita perhatikan dari keseluruhan komponen MBS, maka selalu dimulai dengan analisis, perencanaan, kemudian sampai diakhiri dengan pengawasan, evaluasi, dan pelaporannya. Disitulah tertibnya manajemen berbasis sekolah, dan kalau ini sudah diterapkan, insya Allah dalam proses pembelajaran atau mutu pendidikan secara umum akan bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga sebagaimana tujuan pendidikan nasional bisa tercapai. Dan mudah-mudahan nanti dengan gambaran bagaimana kita memahami manajemen berbasis sekolah ini, mungkin ketika nanti kalian sudah siap untuk di posisi sebagai pendidik atau tenaga kependidikan, atau bahkan sebagai yang mempunyai kebijaksanaan atau pimpinan di suatu lembaga atau satuan pendidikan, maka bisa menerapkan manajemen secara optimal, dan dengan bagian yang kita bahas yaitu manajemen berbasis sekolah, dengan semangat kemandirian, semangat transparansi, akuntabilitas, dan semuanya adalah dibuktikan dengan tertibnya dalam administrasi pendidikan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.